Pada kesempatan sesi ini, kita akan membahas modul 5 dan modul ke-6. Pertemuan kelima ini. Belum tampil. Oke. Itu materinya kelipatan dan faktor kebilangan, kemudian dilanjut dengan KPK dan FPB. Pada kelipatan dan faktor bilangan, itu kita akan membahas dua kegiatan belajar, dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa dapat menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, kemudian juga dapat menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Dua kegiatan belajar yang kita bahas yaitu kelipatan dan faktor, kemudian bilangan prima. Oke, pada kegiatan belajar 1, kelipatan faktor bilangan. Kita semua pasti tahu ya, apa itu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, ini sebagai pengantar untuk kelipatan dan faktor. Nah, bilangan ganjil yaitu bilangan asli ya, yang tidak habis dibagi 2. Itu disebut bilangan ganjil. Nah, bilangan genap yaitu bilangan asli yang dia habis dibagi 2. Ini namanya definisi. Kalau definisi tidak perlu dibuktikan ya. Secara umum ya, bilangan ganjil dan bilangan genap itu memiliki yang namanya pola bilangan. Nah, pola bilangannya yaitu untuk bilangan ganjil 2 dikali K ditambah 1 ya, dengan K itu bilangan cacah. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Dia akan memiliki sisa 1 ketika dibagi 2. Nah, kemudian bilangan genap yaitu 2 kali K. K itu bilangan cacah, berarti 2 kali bilangan cacah itu pasti dia bilangan genap. Kalau 2 kali bilangan cacah kemudian ditambah dengan 1, dia adalah bilangan ganjil. Dan di sini kita ketahui bahwa 1 merupakan bilangan cacah. Di sini kita akan mencoba membuktikan untuk bentuk umum atau pola dari bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, dengan bilangan cacah K ya, dimulai dari 1, makanya kita abaikan. Nah, 2K tambah 1 ya. Berarti 2 kali K. 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1 itu 2, kemudian ditambah 1 yaitu 3. Kemudian untuk bilangan genap yaitu 2 kali K, 2 kali bilangan cacah. Di sini dimulai dari 1, 2 kali 1 itu 2. Bilangan ganjilnya 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2 itu 4 ya. 4 ditambah 1 yaitu 5. Kemudian 2 dikali 2 itu 4 ya tadi. Nah, kemudian 2 dikali 3 tambah 1. 6 tambah 1 dengan 7. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan dia disebut bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Genap bisa dibagi 2 ya. Kalau ganjil dia akan menghasilkan sisa. Nah, pada bilangan ganjil itu ada beberapa sifat ya. Itu didasarkan oleh teorema. Nah, teorema yang pertama yaitu jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap.
teorema. Teorema beda sama dengan definisi. Definisi tidak perlu dibuktikan dengan bukti. Kalau teorema atau teori itu harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya tidak boleh menggunakan angka. Ya. Kita menggunakan notasi-notasi matematika. Kita tahu bahwa bilangan ganjil tadi kan bentuk umumnya 2K ditambah 1. Nah, ini disebut bilangan ganjil. Nah, jika P ya, itu adalah bilangan ganjil ya, maka dia memiliki pola 2K ditambah 1 ya. Ini sembarang P. Kemudian ada juga sembarang Q, dia juga ganjil, maka 2L tambah 1. Nah, P dan L ya. P ditambah L 2K ditambah 1 ini ditambah dengan 2L ditambah 1. Maka 2K ditambah 2L ditambah 2. Nah, ini 2K tambah 2L tambah 2. Ini bisa kita distributifkan ya. Distribusi perkalian terhadap penjumlahan. 2 dikali K ditambah L ditambah 1. Nah, kita tahu bahwa ada sifat penjumlahan yaitu sifat tertutup ya. Tertutup penjumlahan terhadap bilangan cacah. Ini. Penjumlahan pada bilangan cacah dia akan menghasilkan bilangan cacah. Maka K tambah L tambah 1 itu adalah bilangan cacah. Ya, kita tahu bahwa 2 kali bilangan cacah itu adalah bilangan genap. 2 kali bilangan cacah itu sama dengan bilangan genap. Dari mana taunya? Yang tadi ya, dari teorema definisi ini. Kemudian dari bentuk pola bilangan genap. 2 kali bilangan cacah itu bilangan genap. Kemudian teorema kedua, hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, kita menggunakan sembarang bilangan bebas tadi, yaitu P dan Q. Perkalian P dengan Q berarti 2K tambah 1 dikali dengan 2L ditambah 1. 2K dikali dengan 2L maka menjadi 4KL. 2 kali 2 4, K kali L KL. Kemudian 2K dikali dengan 1. Karena keduanya positif maka kita jumlah. 2K kali 1 tetap 2K. Kemudian 1 kali 2L. Keduanya positif maka 1 kali 2L adalah 2L. Kemudian 1 kali 1 itu 1. Nah, 4KL tambah 2K tambah 2L itu bisa kita distributifkan ya. 2 dikali 2KL ditambah K tambah L. Kemudian ditambah 1. Penjumlahan pada bilangan cacah itu kan tadi sifat tertutup ya. Dia menghasilkan bilangan cacah juga. Berarti 2 kali bilangan cacah ditambah 1, ya kan? Karena ditambah 1, maka dia ganjil. Jadi terbukti bahwa hasil kali 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, itu kalau teorema harus dibuktikan. Ya, dan pembuktiannya tidak menggunakan angka. Tidak sama seperti dengan pelajaran yang lainnya. Biologi punya teori yang hasil sampelnya ya tidak harus dengan bukti sampelnya. Ya, iya. Sepertinya begitu. Tadi juga kelas sebelumnya bilang seperti itu. Nanti coba saya cek lagi. Tadi mau saya cek nggak bisa masuk ke LMS, kayaknya gangguan Mas Ian.
Nanti saya kabarin ya kalau misalkan sudah saya cek. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelipatan bilangan. Definisi dari kelipatan bilangan itu misal ada sebuah bilangan A, itu adalah bilangan asli. Bilangan asli C akan disebut kelipatan dari A jika terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga C itu sama dengan perkalian K dan A. Jadi A itu bilangan asli ya. C itu bilangan asli juga akan menjadi disebut kelipatan dari A jika ada ya bilangan K sehingga perkalian antara K dan A itu sama dengan C. Nah, misal di sini adalah 24. Nah, itu disebut kelipatan dari 3 jika ya terdapat bilangan asli tertentu ya, sehingga bilangan asli itu jika dikalikan dengan 3 akan menghasilkan 24. Nah, di sini 24 adalah kelipatan dari 3 karena ya, ini tidak menggunakan jika lagi ya, tapi karena atau sebab 3 dikalikan dengan 8 itu hasilnya 24. Nah, jadi ada K. Nah, di sini 8 ini sebagai K. Di sini itu bilangan asli tertentu yang jika dikalikan dengan A, ya A-nya itu 3, itu akan menghasilkan 24. Nah, ini C. Angka yang lain 36. Nah, itu akan merupakan kelipatan dari 4 ya. Jika ada bilangan asli lain yang jika dikalikan dengan 4 itu menghasilkan 36. Bilangan berapa? Yaitu 9 ya. Karena 9 dikali 4 itu adalah 36. Jadi ada K ya. Itu jika dikalikan dengan A menghasilkan C. Nah, itu kelipatan. Atau definisi yang lain, bilangan asli C akan disebut kelipatan dari bilangan asli A jika A itu habis membagi C. Nah, di sini tadi 24 ya. Itu kelipatan dari 3. Nah, karena 24 ini jika dibagi dengan dibagi dengan 3 ya, dia akan misalkan 8. Dia habis ya, tidak sisa. Begitupun yang 36 kelipatan dari 4. Nah, karena 36 dibagi 4 itu 9. Nah, dia akan membagi habis. Nah, untuk mengajar kelipatan ini pada siswa itu bisa menggunakan masalah kontekstual. Ini salah satu contohnya, nanti silahkan Bapak Ibu kreasikan sendiri gimana menyampaikan ke siswanya. Nah, jadi misal suatu minggu pagi Budi akan pergi berrekreasi dengan Yudi. Nah, setiap anak membawa satu kantong berisi 2 jeruk. Nah, berarti ini ada 2 anak yang membawa 2 jeruk, ya kan? Masing-masing 2 jeruk. Berarti 2 dikali dengan 2. 2 anak dikali 2 jeruk. Kemudian datang lagi kawan Budi, namanya Gandhi. Nah, juga membawa 2 jeruk lagi. Berarti ada 3 anak
yang membawa 2 jeruk. Nah, kemudian adik gade ikut nih membawa juga 2 jeruk. Nah, berarti ada 4 anak yang membawa 2 jeruk dan seterusnya. Nah, maka dalam mengajarkan ini, banyak jeruk itu dapat dituliskan sebagai 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, dan 4 kali 2. Nah, setelah itu siswa diminta untuk menentukan, menuliskan hasilnya. Itu 2 kali 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kenapa kok ada 2 di sini? Nah, karena dimulai dari satu anaknya, 1 kali 2, kemudian 2 kali 2. Dan 2 itu memiliki kelipatan dari dirinya sendiri, yaitu ya 1 ya. 2 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 2, yaitu dengan dikalikan dengan 2 ya. 6 kelipatan dari 2 dikalikan dengan 3, dan seterusnya. Untuk kelipatan ada yang menanyakan? Nah, lanjut ke faktor bilangan. Faktor bilangan itu kebalikan dari kelipatan ya. Kalau kelipatan itu perkalian. Kalau faktor itu kita cenderung ke pembagian. Nah, bilangan asli A akan disebut faktor dari bilangan asli B jika A itu habis membagi B. Nah, jadi ya tadi ya 3 itu faktor dari 36. Nah, jika A itu habis membagi 36. Nah, di sini 3 ini faktor ya dari 36 karena 36 dibagi dengan 3 itu menghasilkan 12 ya. Habis, tidak ada sisanya. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi oleh bilangan tertentu itu ada beberapa macam ya. Contoh bilangan yang habis dibagi oleh 2, bilangan yang habis dibagi 2 itu jika angka akhirnya, angka terakhirnya itu bilangan genap atau 0, angka terakhirnya. Misal 2, 2, 2. Nah, ini bisa dibagi oleh 2. Kemudian 3, 1, 0 ya, 310. Nah, angka terakhirnya kan 0 nih. Ini bisa dibagi oleh 2. Kemudian untuk bisa dibagi oleh 3, maka jumlah bilangannya, bilangan pembentuknya, angkanya merupakan kelipatan dari 3. Contoh nih 36. Ini bisa dibagi 3 karena 3 ditambah 6, 3 tambah 6 itu kan 9. Dan 9 itu adalah kelipatan dari 3 ya. Itu 3 kali 3. Nah, 144. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya kan 9 juga. Nah, ini berarti bisa dibagi oleh 3, 144 ini. Kemudian bilangan yang habis dibagi oleh 4, ya, itu dua angka terakhirnya merupakan kelipatan dari 4. Contoh 208. Nah, ini bisa dibagi oleh 4 karena dua angka terakhirnya ini adalah kelipatan dari 4. Nah, kemudian 316. Nah, ini dua angka terakhirnya juga kelipatan dari 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan yang habis dibagi oleh 5 ya, itu yang ujungnya 5 atau 0. Atau 0 ujungnya. 25. Nah, ini habis dibagi 5.
650. Ini bagi 5 bisa. Kemudian bilangan asli yang bisa dibagi oleh 6 itu jika bilangannya genap dan jika dijumlahkan hasilnya kelipatan dari 3. Nah, 216. Nah, ini genap, ini kan. Kemudian jumlahnya itu 9. Nah, ini kelipatan 3. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 9, kelipatan 3. Nah, berarti ini bisa dibagi oleh 6 dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan faktor bilangan itu bisa menggunakan tabel ya. Contoh 36. Nah, untuk menentukan faktor-faktornya, nah, untuk menentukan faktor-faktornya ya, itu bisa menggunakan tabel. Faktor dari 36 yaitu 36 ya, itu faktornya 36 itu sendiri. Ya, berarti 36 dibagi 36 itu 1. Kemudian 36 dibagi oleh 18 itu 2. Ya. Kemudian 36 dibagi oleh 9 yaitu 4. Sebelum ini bisa dibagi oleh 12 ya, yaitu 3. Kemudian dibagi oleh 9 itu jadi 4. Kemudian 36 bisa dibagi 6. Nah, jadi faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ini adalah faktor-faktor pembentuknya. Untuk lipatan dan faktor, ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di kegiatan belajar yang kedua pada modul kelima, yaitu tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dan bilangan prima. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan, itu langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan dimulai dari yang paling kecil. Kemudian kelipatan bilangan yang kedua itu juga ditentukan secara berurutan dimulai dari yang terkecil. Nah, kemudian pilih bilangan yang sama dari kedua kelompok tadi dan urutkan dari yang paling kecil.
Sini contoh, kita akan menentukan kelipatan dari 4 dan 5. Nah, kelipatannya ini ya. Kita cari kelipatan. Kelipatan dari 4 yaitu dimulai dari yang terkecil, yaitu 4. Nah, 4 itu kan kelipatan dari dirinya sendiri ya. Kemudian kelipatannya 8, kemudian 12, kemudian 16, kemudian 20, kemudian 24, 28, 32, dan 36, 40, dan seterusnya. Kemudian ada 5 ya, bilangan yang kedua 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Nah, dari kelompok ini ya, kita akan menentukan bilangan yang sama dari keduanya, dimulai dari yang paling kecil. Nah, yang sama itu 20, 40, oke, dan seterusnya ya. Jadi kelipatan dari 4 dan 5 yaitu 20, 40, dan seterusnya. Kemudian kita contohkan lagi 2 dan 6. 2 dan 4 aja lah. Nah, kelipatan dari 2 yaitu kan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya ya. Kemudian 4 itu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya gitu aja lah. Nah, berarti 20 dan seterusnya. Nah, kelipatannya yaitu 2 dan 4 yaitu 4, 8, 12 ya. Kalau diteruskan kan ini ada 16 ya. Dan seterusnya gitu aja lah ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk dua bentuk ini ada keunikan sendiri nggak? Ada keunikannya nggak? Apa? Nah, di sini yang sebelah kanan ini, yang 2 dan 4 ini kan kita lihat dimulai dari 4, 8, 12, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri 4 dan 5. Nah, di sini kita tahu bahwa 5 ini adalah bilangan prima. Ya kan? Nanti kan kita akan belajar prima, tapi kita singgung di sini dulu. 5 ini prima. Nah, nanti kan kita nggak hanya berbenturan dengan bilangan prima, tapi ada misalkan 15. Nah, 15 itu kan perkalian dari 3 dan 5. Nah, ini disebut dengan relatif prima nanti ya. Uniknya yaitu untuk kelipatan bilangan yang terdapat bilangan relatif prima ya, kelipatan persekutuan ya, yang terdapat bilangan relatif primanya salah satunya itu kelipatannya merupakan perkalian kedua bilangan tersebut. 4 dikali 5. Nih, lihat. 4 kali 5 itu adalah 20. Kemudian dilanjut oleh kelipatan dari hasil perkalian tadi. Itu. Misal nanti ketemu 4 dan 9. Nah, 4 dan 9 ini kelipatannya ya, itu kelipatan terkecilnya yaitu 36. Kemudian 72. Nah, itu hasil dari mana? 4 dikali 9.
Nah, yang relatif prima yang mana? Nih, 9. Dia relatif prima karena dia mengandung unsur 3. Unsur prima, ya. Tuh, itu uniknya. Kalau dia mengandung unsur prima, dia tinggal dikalikan bilangannya, kemudian kelipatannya. Itu kelipatan dari dua bilangan tersebut. Kemudian untuk kelipatan persekutuan yang terdiri dari lebih dari dua bilangan. Nah, 3 bilangan. 4, 5, 6. Contoh ini. Cari kelipatannya. Ini 4, 8, 12, 16, 20. Kemudian 24, 8, 32, 36, 40, 44, 48. Kemudian 52, 56, 60, 64, 68, dan seterusnya. Ini mudah-mudahan ada nanti. 5, 10, 11, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 55, seterusnya. Kemudian 6, 6, 12, 18, 4, 30, 42, 54 ya. 60, 6. Nah, dah ketemu nih. Ini jadi kelipatan untuk 3 bilangan ya seperti ini. Berarti 60 ya. Kelipatan dari jadi kelipatan dari 4, 5, dan 6 yaitu 60. Nah, kalau udah ketemu satu tinggal dilipatkan lagi aja. 120, 180, dan seterusnya. Nah, ini untuk kelipatan. Kemudian untuk faktor persekutuan dua bilangan. Faktor itu kan samanya dengan pembagian. Jadi persekutuan itu yang sama, ya. Yang keduanya bisa membagi yang sama. Oke, faktornya bisa membagi bilangan tersebut, ya. Berlaku untuk kedua bilangan. Contoh 20 dan 24. Nah, ini kita cari faktornya. Untuk faktor-faktor persekutuannya kita cari bisa menggunakan tabel, ya. 20. Nah, jika menggunakan tabel, ya, 20 itu menghasilkan 1, ya, 20 bagi 20, kemudian ada 10, ya, bagi 10, dan bagi 5 hanya 4. Nah, jadi faktornya yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian 24 itu 24, ya. Faktornya 1. Kemudian ini 12, ya. Hasilnya 2 bagi 12. Kemudian bagi 8 hasilnya 3. Bisa bagi lagi yaitu bagi 6 hasilnya 4. Nah, jadi faktornya dari 24 yaitu
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, jadi faktor yang sama ya. Jadi faktor persekutuannya yang sama yaitu 1, 2, 4. Sudah ya. Oke, berarti yang sama adalah 1, 2, 4. Begitupun untuk yang terdiri dari 3 bilangan ya. Misal bilangannya yaitu 8, 24 dan 36. Jadi 8, nah ini faktornya yaitu 1, 2, 4 dan 8 ya. Kemudian 24 itu tadi 1 bagi 2, kemudian 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Oke, 36. Ini bisa ditentukan dengan tabel ya. Ini kan yang tadi nih. 24. 36 dibagi 1, 36. Bisa bagi 2, bisa bagi 3, bisa bagi 4, bisa bagi 6, bisa. Kemudian dibagi 9, bagi 12, dibagi 18, dibagi oleh dirinya sendiri. Oke. Nah, jadi faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 4 sama ternyata 1, 2, 4, 8 nggak ada. Nah, nih faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 4. Jadi bilangan 1, 2, dan 4 itu bisa membagi 8, 24, dan 36. Kemudian kita lanjut ke bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli ya, lebih dari 1 yang mempunyai tepat 2 faktor positif ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain ya. Hanya bilangan itu sendiri dan 1. Nah, itu ciri-ciri yang paling sederhana. Kalau mau diperluas itu nih ada beberapa cara ya. Bilangan prima itu bukan bilangan kelipatan dari 2. Nah, jelas ya. Karena kalau kelipatan dari 2 berarti bisa dibagi 2. Kemudian bukan merupakan angka kembar. Tadi yang pertama bilangan ganjil ya. Bukan kelipatan dari 2 kecuali 2 itu sendiri. Nah, ini 2 itu bilangan prima yang genap sendirian. Selain itu bilangan prima itu cenderung ke bilangan ganjil. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Itu bilangan-bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain. Kemudian tadi kan ciri-cirinya dia bukan kelipatan ya. Bukan angka kembar. Misal 55. Nah, ini kan angkanya kembar. Nah, ini kan berarti dia bisa dibagi 5,
hasilnya 11. Nah, ini kan berarti dia bisa dibagi oleh angka selain 1 dan dirinya sendiri. Kemudian akhirannya bukan angka 5. Ya, angka 5 kan berarti bisa dibagi 5 ya. Kemudian bukan bilangan kuadrat, bisa jelas. 9 nih contohnya. Di sini bukan prima 9 ya. Karena dia bisa dibagi oleh 3. Nah, untuk bilangan prima yang paling besar untuk saat ini yaitu 2 pangkat 19.937 dikurangi 1. Nah, ini bilangan prima terbesar yang ditemukan. Nah, untuk mengetahui bilangan prima atau bukan, itu sama halnya dengan bilangan genap dan genit tadi, dia memiliki pola. Namun untuk bilangan prima, dia polanya dia terbatas. Jadi kadang sudah ada pola, tapi untuk angka kesekian itu tidak berlaku lagi. Nah, contohnya di sini ada pola yaitu Fn, n pangkat 2 dikurangi n tambah 41. Nah, untuk n dimulai dari 1, 2, dan seterusnya ini akan genap. Nah, namun ini berlaku sampai dengan 40 ternyata. Dan setelah 40 itu 41 itu tidak berlaku lagi. Kita coba jika F-nya 41. Berarti 41 kuadrat dikurangi 41 tambah 41. Nah, ini saja dia sudah 0 ya. Dan sini adalah 41 kuadrat. Kita tahu bahwa tadi bilangan prima itu dia bukan hasil kuadrat. Berarti bukan. Kemudian ada pola lagi ya, n kuadrat dikurang 79n ditambah 1601. Nah, ini. Namun ini masih dipertanyakan ya, karena ada bilangan tertentu n tertentu yang dia hasilnya bukan prima. Oke, untuk bilangan prima untuk modul kelima sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan terkait kelipatan, faktor, dan bilangan prima? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke modul yang selanjutnya.
Kita lanjutkan ke modul yang ke-6, yaitu tentang KPK dan FPB. KPK dan FPB ya. Modul ke-6 yang akan kita bahas yaitu KPK dan FPB itu sendiri, kemudian penerapan KPK dan FPB untuk masalah kontekstual ya. Masalah kontekstual itu masalahnya dia dalam bentuk soal cerita. Nah, tujuan pembelajaran pada modul ini ya, mahasiswa diharapkan selama mengikuti mata kuliah ini yang modul 6 bahas KPK dan FPB, yaitu dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan asli dengan cara tabel dan pohon faktor. Yang kedua itu menentukan KPK dan FPB dari 2 bilangan atau 3 bilangan ya, dengan menggunakan faktor prima. Bentar. Faktor prima dari suatu bilangan. Sebelum menentukan KPK dan FPB-nya, kita dapat menentukan faktor prima ya, yaitu dengan menggunakan tabel seperti pada modul sebelumnya. Menentukan faktor prima dari 36 misalnya ya. Nah, ini bisa 36 bagi 36 ya. Atau bisa di sini ya, 36 bagi 1 36. 36 bagi 2 18. Kemudian 36 bagi 3 itu 12. 36 bagi 4 9. Kemudian 36 bagi 6 itu 6. Ini menggunakan tabel. Jika menggunakan pohon faktor ya, misal -96. Nah, kita buat pohon faktor ya. Pohon faktor tuh berarti menggunakan faktor ya, faktor prima ya. Menggunakan faktor prima berarti kita bilang prima. 96 bagi 2 itu 48. Kemudian bagi 2 4 bagi 2, kemudian 12 dibagi 2 itu 6, bagi 2 itu 3. Nah, jadi faktor dari
96 yaitu 2 dan 3. Nah, ini faktor dari 96 ya, 2 dan 3. Nah, kalau berbicara 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5 ya, kemudian dikali dengan 3, ini bukan disebut faktor, namun faktorisasi. Nah, ini faktorisasi, ya, faktorisasi prima dari 96 yaitu 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, kalau yang dengan tabel, nah faktor dari 36 ya itu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Nah, ini faktor-faktornya ya. Faktor itu kan pembagi. Nah, jadi dikatakan faktor itu jika dia habis membagi dari 36 ini. Nah, 2 faktor dari 36 karena 2 habis dibagi 36. Kemudian 6 faktor dari 36 karena 6 habis membagi 6. Nah, 12 juga faktor dari 36 karena 12 ini habis membagi 36 ya. Gitu. Nah, tapi kalau dia menggunakan pound faktor, nah jika ditanyakan faktor dari 96 yaitu 2 dan 3 jika menggunakan faktor ini ya. Kemudian kalau ditulis dengan 2 pangkat 5 dikali 3 ini namanya faktorisasi prima. Oke, mudah-mudahan dapat memahaminya. Nah, kemudian menentukan KPK menggunakan faktor prima. Ya, menggunakan faktor prima. Nah, KPK dari dua bilangan, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan, yaitu A dan B, di mana A dan B itu adalah bilangan asli. Itu dinotasikan dengan K dalam kurung A, B, atau kurung siku A, B. Nah, untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih, ya, syaratnya jika terdapat X pangkat N merupakan faktor prima yang hanya terdapat pada A saja atau B saja, maka X pangkat N merupakan calon faktor dari KPK A, B. Maksudnya jika ada salah satu faktor prima, ya, X ya, ini faktor prima, itu hanya ada di A atau di B saja. Jadi tidak ada di keduanya. Baik dia memiliki pangkat ataupun tidak memiliki pangkat. X atau X pangkat N. Nah, itu ini faktor prima yang ada di A atau di B saja. Kemudian jika terdapat Y pangkat N ya, merupakan faktor prima dari A dan B. Nah, jadi A dan B ini memiliki faktor yang sama dengan pangkat yang sama. Ya. Maka Y pangkat N itu calon faktornya. Kemudian yang ketiga, ini saya rubah dari buku ya. Kalau 1, 2, 3 ini ada di buku. Kalau 3 ini saya definisikan sendiri. Ya. Jika X pangkat N itu merupakan faktor A, kemudian Z pangkat M merupakan faktor dari B. Hanya saya rubah N sama M-nya aja. Nah, maka Z dengan pangkat terbesar ya. Jadi faktor prima itu dengan pangkat terbesar merupakan calon faktor dari KPK. Ya, kalau di buku dinyatakan A lebih besar dari B karena saya tulis begini karena ada kemungkinan walaupun A itu lebih kecil tapi Z pangkat N-nya itu lebih besar. Ya, contoh A-nya misal 8, kemudian
M-nya ini hmm, 20 lah ya. Karena ini kan N yang 8 itu 2 pangkat 3. Kalau 20 itu kan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah kan, ternyata milik A ini lebih besar, tapi nilai A-nya tuh lebih kecil dari B. Nah, jadi saya rubah bahasanya, semoga dapat dipahami. Ketika Z-nya ini, ya, bilangan prima ini memiliki pangkat yang terbesar, maka dia calon prima. Padahal yang ini yang calon primanya. 2 pangkat 3. Contoh, kita akan menentukan KPK dari bilangan 20 dan 24. Nah, kita buat dalam bentuk pohon faktor. Yaitu 20 dibagi 2, 10, kemudian 2, 5. Ya kan? Berarti faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 24, nah, faktorisasi primanya 2, faktor primanya ya, pohon faktornya ini 12, 6, 2 nih, 3. Kemudian ini 24, faktorisasinya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kemudian untuk menentukan KPK, nah tadi kan ada syaratnya ya, KPK 20 dan 24. Oke. Jika X pangkat N merupakan faktor prima yang hanya terdapat pada A atau B saja. Nah, sekarang dari 20 yang hanya ada di 20 yaitu 5. Ya. Kemudian di 24 yang ada di 24 saja yaitu 3. Nah, kemudian jika Y pangkat N merupakan faktor prima yang ada di A dan di B. Nah, di sini di 20 dan 24 ini tidak ada faktor yang kembar ya. Tidak ada yang kembar dengan pangkat yang sama. Namun ada yang di poin ketiga, Z pangkat N dan Z pangkat M. Jadi dua faktor dengan pangkat yang berbeda. Nah, ini faktornya 20 ada di faktor 2, 24 juga ada faktor 2. Namun pangkatnya yang 20 pangkatnya 2 dan 24 pangkatnya 3. Nah, kita menggunakan yang pangkatnya besar ya. 2 pangkat 3. Maka ini hasilnya KPK dari 20 dan 24 yaitu 2 pangkat 3, 8 dikali 5 dikali 3 yaitu 8 kali 5, 40 dikali 3 yaitu 120. Kalau KPK itu hasilnya bisa dibagi oleh bilangan yang ditanyakan ya. 120 bisa dibagi 24 ya. 120 bisa dibagi 20 itu. Nah, misal ini menggunakan dari 3 bilangan. Menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 3 buah bilangan 72, 80 dan 96. Nah, ini. Kita tentukan dulu
menggunakan form faktor ya. 72 kita bagi 2, kita bagi dengan faktor prima ya, bilangan prima. 72 dibagi 2 yaitu 36, dibagi 2 18, bagi 2 itu 9, bagi 3 3 ya. Nah, jadi faktorisasi prima ya, dari 72 yaitu 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 2. Oke. Nah, kemudian ini 80. Ini kita faktorkan 40 ya. Faktorkan 20 kita bagi ini 10 ya. Ini 2 5. Nah, 5 tidak bisa difaktorkan lagi, dibagi lagi. Jadi faktorisasinya ya, 2 pangkat 1, 2, 3, 4 ya. 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, kemudian 96. 96 bagi 2 yaitu 48. Bagi 2 24. Bagi 2 12. Bagi 2 6. Bagi 2 3. Nah, berarti faktorisasi dari 96 yaitu 2 pangkat 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Kemudian dikali 3. Nah, di sini untuk KPK itu kan kita menggunakan pangkat yang tertinggi jika faktornya sama. Kemudian jika faktornya hanya ada di salah satu tempat juga. Nah, dari sini berarti KPK dari 72, 80, dan 96 yaitu faktor yang sama 2 nih. Pangkat yang tertinggi yaitu 5. Berarti 2 pangkat 5. Kemudian 5. Kemudian faktor yang sama lagi yaitu 3. Pangkatnya 2. Ini kita hitung. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 16, 32 kali 5. Kemudian ini kali 9. Maka hasilnya yaitu sekian. 1000 hitung dulu 32 dikali 5 dikali 9 1440. Nah, ini berarti 1440 itu kelipatan terkecil dari 75, 40, 80 dan 96, kelipatan persekutuan ya. Jadi 1440 itu bisa dibagi 72, ini bisa dibagi 80, bisa dibagi 96 gitu. Kemudian untuk menentukan FPB, nah, FPB faktor persekutuan terbesar dari FPB dari dua bilangan ya, A dan B, di mana A, B itu bilangan asli, maka dinotasikan FPB dalam kurung AB atau dalam kurung AB aja. Nah, langkah-langkah untuk menentukan FPB yaitu harus menguraikan semua faktor bilangan yang dicari. Nah, kemudian dari faktor-faktor tersebut, nah, dicari faktor bilangan yang sama dari setiap daftar faktornya. Kemudian temukan yang terbesar. Biasanya ini terletak dari arah kanan. Nah, contoh, kita menggunakan
menentukan faktornya menggunakan tabel ya. Belum menggunakan pohon faktor di sini. Contoh tadi 20 dan 24. Nah, ini kita menggunakan tabel ya. 20 itu faktornya yaitu 1, 20, 2, 10, 4, 5. Nah, berarti 1, 2, 4, 5, kok 6, 10, kemudian 20. Nah, kemudian faktor dari 24 ya. Ini 1, 24, bagi 2, 12, bagi 3 itu 8, bagi 6, bagi 4 itu 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, kita tentukan faktor persekutuannya ya. Faktor persekutuannya yaitu FVB dari 20 dan 24. Nah, ini belum FVB ya, masih faktor persekutuannya aja. Nah, yaitu 1, 2, dan 4 ya. 1, 2, 4. 5 nggak ada, 10 nggak ada, 20 nggak ada. Nah, maka FPB-nya ya. Nah, ini tadi kan pertama uraikan semua faktor. Nah, ini sudah kita uraikan. Uraikan. Ya, kita sudah uraikan. Kemudian cari faktor yang bilangan yang sama dari setiap dasar faktor. Nah, ini sudah kita tentukan ya, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian temukan yang terbesar, biasanya dari arah kanan. Nah, ini dari arah kanan, yaitu 4. Jadi FVB-nya adalah 4. Nah, ini. Begitupun untuk yang 3 bilangan ya. Contoh, di sini 8, kemudian 24, 36. Oke. 8 itu kan memiliki faktor bisa dibagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 4, bisa bagi 8 sendiri. Nah, 24 itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dan 36 itu 1, 2, 3, 4 ya. Ini bisa membagi semuanya. Dan 6, kemudian 8, kemudian 12, kemudian kok 12? Iya, 12. 12 bagi 36 bagi 12 itu 3 ya. Kemudian 18, kemudian 36 itu sendiri. Nah, dari bilangan ini ya, 8, 24, 36. Nah, ini kan sudah menguraikan ya. Menguraikan faktor-faktornya. Nah, kemudian kita cari yang sama yaitu 1, 2, 4. Nah, ternyata sama lagi. Nah, kemudian berarti FPB-nya yaitu 4. Kita cari yang paling kanan, 4 ya. Nah, kemudian kita menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor ya. Kita membuat pohon faktor. Caranya buat semua pohon faktor dari bilangan yang diminta. Kemudian ambil angka faktor yang sama. Nah, ambil semua angka faktor yang sama dari setiap faktor bilangan. Nah, dalam hal ini dapat menerapkan operasi himpunan. Nah, ini bisa menggunakan notasi himpunan ya. Terakhir, kalikan angka tersebut menjadi FPB. Nah, contoh nih. Tadi 20 dan 24 ya. Nah, ini kan pohon faktornya 2, 10, 2, 4. Nah, kemudian di sini 2, 12, 2, 6, 2, 3. Nah, ambil yang sama. Nah, yaitu 2, 2,
2, 2. Nah, jadi 2 kali 2 yaitu 4. Jika menggunakan notasi himpunan ya, operasi himpunan, itu ada yang namanya irisan ya, operasi irisan himpunan. Ada diagram Venn ya. Kita buat diagram Venn. Nah, ini semestanya. Kemudian ada dua himpunan. Di sini miliknya 20, di sini miliknya 24. Nah, di dalam 20 itu ada angka 2, 2 dan 4, ya kan? Kemudian di 24 itu ada angka 2, 2, kemudian 2 dan 3. Nah, ini dikalikan hasilnya 24, 20. Yang ini hasilnya 24. Nah, irisan ini, nah ini kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ya. Atau jika dengan faktorisasi prima, dan faktorisasi prima ya. Ini faktorisasi dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 4. Kemudian 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk FPB pada FEB ya menggunakan faktorisasi prima yaitu kita ambil bilangan faktor yang sama dengan hanya faktor yang sama dengan pangkat terkecil ya. Karena dia akan memenuhi nih. Ini kan 2, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, di sini masih ada 2 tapi di tempatnya 20 tidak ada 2. Ya. Ini 5 ini ya. Ini 5, sorry. Oke. Nah, berarti kita menggunakan bilangan yang faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kalau KPK tadi kan faktor yang sama, kita ambil yang pangkat terbesar. Nah, kalau FPB cukup yang terkecil saja. Jadi di sini adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, jadi menggunakan perfaktor ataupun menggunakan tabel tadi hasilnya juga harus sama. Hubungan antara KPK dan FPB untuk mencari KPK atau FPB dari dua buah bilangan, jika salah satunya ya, KPK atau FPB-nya itu sudah diketahui, maka dapat digunakan rumus KPK dari A dan B, yaitu perkalian A dan B itu dibagi FPB-nya. FPB dari A dan B. Kemudian untuk mencari FPB dari A dan B, itu perkalian A dan B dibagi dengan KPK-nya. KPK dari A dan B. Nah, contoh. Tentukan KPK dan FPB.
dari 40 dan 56. Nah, jadi ini kita faktorkan dulu ya. Sini aja. 40. Nah, faktornya 2. Nah, 20, 2, 10, 25. Kemudian 56, 2. Kemudian ini 28. Bagi 2, 24. Bagi 2 ini 12. Ini 14 ya. Bagi 2 ini 7 berarti. Sampai di 7 aja. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 5 dan 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, di sini KPK-nya kan kita tentukan dulu KPK-nya. Nah, KPK itu kan jika pangkatnya sama, nah gunakan ya. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian dikali 5 dikali 7. Nah, maka KPK-nya yaitu 2 pangkat 3, 8 dikali 5 kali 7, yaitu 40 kali 7. 4 kali 7, 28. Berarti 280. Nah, maka untuk FPB-nya, jika KPK sudah ada, maka tinggal 40 dikali 56 dibagi 280. Itu 40 dikali 56 dibagi 280, yaitu 8. Ya. Tuh. Ini 2240 dibagi 80 sama dengan 8. Oke. Begitupun jika yang dicari FPB-nya terlebih dahulu. Ya. FPB terlebih dahulu kan ini 8 ya. FPB. Kita gunakan faktor ya, faktor prima yang memiliki pangkat yang terkecil. Karena di sini pangkatnya sama, 2 pangkat 3, maka gunakan 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka KPK-nya itu 40 dikali 56 dibagi 28. Maka 2240 dibagi 8 yaitu 280. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang KPK dan FPB sebelum dilanjut ke materi penerapan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut di penerapan KPK dan FPB.
Penerapan KPK dan FPB ini kan dia digunakan untuk masalah kontekstual ya, masalah pada kehidupan sehari-hari atau yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, ini untuk penyelesaiannya kita menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah ya, yaitu ada mendefinisikan soal, kemudian pada pertemuan kemarin ya, pada menyelesaikan masalah bilangan bulat. Itu mengerti soal ya, mendefinisikan soal, itu kita harus mencari ya, memahami soal itu untuk tahu apa yang diketahui dari soal dan juga apa yang ditanyakan dari soal itu. Nah, kemudian kita merencanakan penyelesaiannya. Kita akan menentukan dia akan masuk ke dalam soal KPK atau kita akan menyelesaikan dengan FPB. Nah, kemudian itu melaksanakan penyelesaiannya. Setelah kita tahu ya, memutuskan dia FPB atau FPB atau KPK, baru kita selesaikan. Yang terakhir itu memeriksa kembali ya. Itu kita periksa apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Nah, di sini menggunakan contoh yang ada ya, tapi dicontohkan dia langsung. Nah, jadi langkah-langkah penyelesaian masalah seperti ini gimana Pak sebenarnya? Nah, pertama kita akan menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal yaitu ada dua binatang ya, kancil dan ketok. Ini entah apa ini namanya ya, itu dua subjek ya, jelasnya itu cat dog itu mampu meloncat 45 cm dalam sekali loncat. Kemudian si kancil itu 30 cm sekali loncat. Nah, kemudian kecepatan mereka sama ya. Kecepatan cat dog dan kancil sama. Yang ditanyakan itu jarak berapa mereka akan ketemu. Pertama kali ya, mereka ketemu pertama kali. Oke. Nah, baru kita selesaikan karena kita sudah tahu soal KPK ya. Maka kita cari kelipatannya. Nah, dari kedok ya, dari 45 kita cari kelipatannya 90, kemudian 135, kemudian 180 dan seterusnya. Nah, baru si kancil. Nah, itu 30, 60, 90, 120, 160 dan seterusnya. Nah, di sini diketahui bahwa cat dog dan kancil itu sama-sama pada jarak 90 cm ya, mereka akan ketemu. Jadi kancil dan cat dog akan bertemu pada jarak 90 cm ya, dari titik awal.
Yang kedua, contoh yang kedua. Nah, di sini Alif ada Cici, ada Cici. Ini Cici. Masing-masing punya kelereng. Nah, berarti yang diketahui ya, kelereng berapa? Kelereng siapa aja? Kelereng Alif belajar A yaitu 12. Kemudian kelereng B yaitu 15. Kemudian kelereng C yaitu 20. Nah, mereka akan membeli lagi ya agar kelereng mereka itu sama. Nah, sedangkan si penjual kelereng tidak menjual kelereng dalam bentuk butiran, tapi sudah dibungkus. Jadi dibungkus dalam bentuk satuan 12, 15 dan 20. Nah, yang ditanyakan ini ya. Yang ditanyakan ini dari atas ini. Alif membeli dari itu bungkus. Nah, kemudian biji berapa bungkus, kemudian cici berapa bungkus, dan isinya berapa butir masing-masing. Oke, nah ini berarti kita selesaikan cara KPK ya, berarti kelipatan ya. Dari A, B, dan C. Nah, A-nya ini kan mula-mula punya 12. Kemudian beli lagi 12, ya berarti 24. Kemudian 36, kemudian 48, kemudian 60, kemudian 72, kemudian 84 dan seterusnya. Nah, kemudian yang B itu dari 15 ya. Kemudian beli lagi ya. 15 menjadi 30. Kemudian 45, 60, 75 dan seterusnya. Kemudian si C itu mula punya 20. Kemudian beli lagi jadinya 40, kemudian 60, kemudian 80 dan seterusnya. Nah, mereka itu akan memiliki jumlah kelereng yang sama ya, yaitu 60 ya, jumlah kelereng mereka masing-masing yaitu 60. Nah, dengan cara apa? Alif membeli berapa bungkus? Yaitu karena dia punya masing-masing punya awal ya, yaitu 12, 19, 20. Nah, maka ini tidak masuk dalam hal pembelian ya. Berarti si Alif membeli 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 bungkus yang masing-masing berisi 12 butir. Kemudian si biji itu membeli 3 bungkus ya, yang masing-masing berisi 15 butir. Kemudian si Cici itu membeli 2 bungkus yang masing-masing berisi 20. Nah, jadi total kelereng mereka masing-masing adalah 60 buah. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita ya, kita harus menuliskan dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Baru kita menganalisis ya, merancang penyelesaiannya. Kemudian untuk soal FPB di sini sebuah koperasi membagikan ya, 240 kg beras. Nah, kemudian 144 kg gula pasir dan 96 minyak goreng. Kemudian jika setiap anggota koperasi menerima bagian yang sama, ya, maka banyak anggota koperasi tersebut adalah, nah ini pertama kita tulis yang diketahui. Yang diketahui apa dari soal? Yaitu banyaknya beras. Berapa banyaknya beras? Yaitu 240. Nah, kemudian ini kilogram ya. Kemudian gula pasir.
yaitu 144 kg. Kemudian adalah minyak goreng, yaitu 96 botol. Nah, yang ditanyakan yaitu banyak anggota koperasi. Nah, ini kita tentukan ya, karena ini kita sudah tahu kalau ini menggunakan caranya FPB ya. Kita tentukan ini masing-masing ini 240, 144 dan 96 ini tentukan faktorisasi primanya. Itu menggunakan pohon faktor. (240). Nah, ini pohon faktor ya. Kita bagi 2, 120 bagi 2, ini 60 bagi 2, 30 bagi 2, 15 bagi 3 itu 7. Nah, kemudian kita cari yaitu 144 bagi 2 yaitu 72, bagi 2 36, bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 3. Nah, kemudian 96 ya, bagi 2 yaitu 48, bagi 2 24, bagi 2 12, bagi 2 bagi 2 3. Nah, faktorisasi prima dari 240 yaitu 2 pangkat 1 2 3 4, 2 pangkat 4. Kemudian dikali 3 dikali 7. Nah, kemudian 144 itu 2 pangkat 1 2 3 4 ya, dikali 3 pangkat 2. Kemudian 96 yaitu 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, untuk FPB ya, FPB itu kan kita menggunakan faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, pangkat yang sama yaitu 2. Pangkat yang terkecil yaitu 4 ya. Kemudian dikali 3 ya. Sini ada 3 nih. 3-nya pangkat yang terkecil. Berarti di sini adalah 16 dikali 3 yaitu 48. Nah, jadi banyak anggota koperasinya yaitu 48 orang. Ya, orang. Lalu jika ditanyakan nih, misal berapa banyak bagian masing-masing ya. Setiap orang ada berapa bagiannya. Nah, berarti untuk beras ya. Ini beras berarti 240 dibagi dengan 48 yaitu berapa? 7 ya. Kok 7? Enggak, 15. Ini 5. Ya, ini 5. Sorry. Ini ada yang salah. 15 dibagi 3 itu 5 ya. Berarti 5. Oke. Nah, kemudian gula pasir itu 144 dibagi dengan 48 yaitu 3. Kemudian minyak goreng ya, 96 dibagi 48 yaitu 2. Oke, jadi masing-masing mendapatkan beras 5 kilo, gula pasir 3 kilo, dan minyak goreng 2
botol. Ini juga ditanyakan ya. Nah, dengan cara yang sama bisa kita menentukan ini nih. Ibu menyiapkan kue-kue ini ya. Ada berapa piring yang diperlukan, kemudian jumlah kue pada masing-masing piring. Oke. Sekian untuk penjelasan tentang KPK dan FPB beserta penerapannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo, orangnya ada nggak ini? Ada yang bertanya, ada yang bertanyakan tidak ini? Kalau nggak ada yang tanya, saya bertanya ini. Ya, gimana cara bedain soal bentuk cerita dia menggunakan KPK, mencari KPK atau FVB? Ayo, siapa yang bisa? Salahnya nggak ada yang tanya. Cara membedakan soal cerita, ya, itu kita disuruh diminta untuk menggunakan KPK atau FPB. Untuk membedakan penggunaan KPK FPB dalam soal bentuk cerita itu bagaimana? Kok bingung? Hmm, kayak ini tadi nih. Bentar, saya share lagi ya. Masuk. Nah, nih. Kan ini soal cerita nih. Ini tadi kan karena ini contohnya sudah mengarah ke KPK gitu ya. Nah, jadi kita kan langsung menggunakan kelipatan. Nah, kalau kita diberi soal kan nggak dikasih tahu ini soalnya untuk KPK atau menggunakan FPB. Nah, gimana cara membedakannya coba? Ini yang KPK, ini yang FPB. Nah, makanya gimana cara membedakannya? Terus dia hasilnya. Hmm, oke, selain itu ada lagi nggak?
Nih, untuk soal FPB, F faktor itu kan pembagian ya. Pembagian itu kan berarti bagi. Nah, ini ada pasti di sana ada kata-kata kuncinya. Ya. Ini salah satunya nih, bagian. Nah, berarti ya dibagi, ya kan? Membagikan. Nah, jadi berarti dia FPB. Nah, kemudian di sini nih, dia kan secara sekilas nih, kita memiliki di sini ada memiliki 12, 15, 20 dan dia meminta agar memiliki kelereng yang sama banyak. Berarti dia meminta kita melipatkan, ya kan? Mengalikan. Nah, caranya kan dikalikan berapa gitu. Kemudian di sini nih ada di sini tadi benar ada titik. Nah, ada bertemu berapa kali pertama kali. Nah, dia akan menjadi lompatan-lompatan atau apa ya, pengulangan, lipatan. Nah, itu. Coba. Iya, nih. Kalau KPK biasanya ditanyakan berhubungan dengan kelipatannya. Kayak meloncat, itu kan kelipatannya. Kemudian tadi perulangan. Kalau di FPB biasanya ada kata-kata pembagian, ada apa ya, ya seperti itulah, hampir mirip ya. Ini menggunakan kata bagi. Ibu membuat kue, 8 kue. Nah, tadi kan ini mana? Nih, ibu menyiapkan kue-kue nih sebanyak 54. Dan donat 45, lemper 18. Nah, akan disajikan dalam beberapa piring. Berarti kan disajikan berarti dibagikan ke dalam piring-piring gitu. Itu aja sih untuk membedakannya. Ada pertanyaan? Nanti TC ya hari ini. Soalnya udah ada di LMS. Untuk absen nanti habis ini saya cek coba. Soalnya kan lagi menjelaskan masa bisa ngotak-ngatik LMS. Nanti saya coba cek dulu LMS-nya apa ada yang salah. Oke. Iya, ini tadi jam pertama udah ada yang komplain terus langsung saya coba masuk LMS tapi muter-muter aja kayaknya banyak yang akses. Jadi berat LMS-nya. Oke, ini udah. Silakan coba aktifkan kamera. Kita ambil absen untuk hari ini.
Oke. Oke, terima kasih. Boleh dimatikan lagi kalau mau. Tapi jangan keluar dulu ya. Ini, aduh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Silahkan kalian istirahat. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Kalau masih ada yang kurang jelas tentang materinya, silahkan japri atau boleh lewat LMS juga. Dan ada diskusinya. Sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.